Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seneng ya saya di sini, ini kompak. Alhamdulillah. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para kiai, para asatir, para habaib, wabil khusus guru kita bersama yaitu yang mulia Kiai Haji Fakhrul Razi Khatib, dan guru kita yang mulia Kiai Haji Zakaria Matin, dan tidak lupa pula guru kita bersama pembina majelis ini yaitu Al-Ustadz Taufik Hidayat SPDI, dan yang tidak lupa pula kami muliakan dan kami takzimi Habibanal Mahbub yaitu Al-Habib Mustafa Al-Atas wal Habib Fuad bin Husin Al-Idrus, dan para asatid lainnya, Ustadz Munir, Ustadz Ahmad, Bapak Haji Markosi, dan para sesepuh lainnya, dan juga para hujjat lainnya, hadirin semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu, beberapa pekan yang lalu, tepatnya di Musholla Al-Hadi, di sana kami pernah menyampaikan tip atau cara agar kita hidup senang dunia dan akhirat. Masih ingat belum? Masih ingat enggak? Padahal baru satu poin yang baru kami sampaikan, itu pun belum tuntas. Ditonton enggak yuk? Tidak diupload sama kameramennya. Padahal udah sebulan lebih. Kayaknya sentimen kayaknya. Apa yang kami sampaikan? Yang pertama, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu telah saya sampaikan tentang definisi, lalu kemudian ciri-ciri orang bertakwa, kemudian faidah daripada takwa itu. Namun ada yang terpenting belum kami sampaikan, faidah besar daripada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu
kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya soal apa yang menyebabkan banyak orang masuk surga. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Apa yang menyebabkan banyak orang masuk surga? Kata salah seorang sahabat, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Oleh karenanya, pada kesempatan atau dalam bulan yang mulia ini, bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sumbernya apa itu? Yaitu kita ayo tingkatkan kualitas solat kita yang 5 waktu. Kenapa? Karena solat yang 5 waktu adalah penentu dari seluruh amal ibadah kita diterima atau tidaknya. Hati-hati, sholat 5 waktu itu penentu diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat fa saluha sairu amali wa idza fasadat fa fasada sairu amali. Pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti adalah solat 5 waktu. Kalau solat kita yang 5 waktu bagus, maka amal ibadah yang lain akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diterima. Puasanya, sedekahnya, zakatnya, senyumnya dan seluruhnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau sholat kita tidak benar, salah, bahkan kita tidak mengerjakan, fa idza fasadat fa fasada sairu amali. Kalau sholat kita rusak dan bahkan kita tidak mengerjakan, biarpun mengerjakan jarang-jarang misalkan, oh kan mengerjakan Ustaz, kalaupun jarang-jarang. Kalau sholat 5 waktu itu paket, jarang-jarang sama seperti tidak sholat, hukumnya juga sama seperti tidak sholat. Maka amal ibadah yang lain nanti akan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Hajinya tidak diterima, naudzubillah min dzalik. Puasa Ramadannya, salat tahajudnya, duhanya, semua menjadi rusak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat yang 5 waktu itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad, itu kan hadis masyhur. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat yang 5 waktu, maka dia telah sungguh-sungguh mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak mendirikan, merusak, maka berarti dia merusak agama. Nih perhatian nih, sebentar lagi, nggak lama lagi ini kan menghadapi bulan Ramadan. Buat imam tarawih tuh, betapa sering saya mufarakah. Kenapa? Fatihahnya tidak benar. Yang anehnya ketika mengimami farduhnya, isanya benar, bagus, asah. Tetapi kenapa ketika tarawih rusak? Kenapa? Yang rawan di bagian mat arid lis sukun, Bismillahirrahmanirrahim misalkan, iyanya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin tidak panjang, boleh cepat.
Baca Al-Quran ini ada 4 tingkatan. Pertama tahqiq, kedua tartil, ketiga tadwir, keempat hadar. Hadar itu yang paling cepat, yang biasa kita pakai kalau tarawih. Tetapi harus proporsional, tetap harus adil, harus konsisten. Kalau memang ada ematnya jangan sampai hilang. Boleh disambung, diwasal, boleh, nggak ada masalah. Karena kalau hilang ematnya berarti menghilangkan huruf. Kalau hurufnya hilang berarti salah. Fatihah farduh apa bukan? Farduh. Kalau farduh salah maka sholatnya tidak sah. Hati-hati Ustaz. Kan kalau dilambatin misalkan nggak ada jemaahnya, ya nggak usah lambat-lambat, biasa cepat, tapi harus proporsional, tetap stabil, matnya harus ada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hilang kan huruf iya-nya, mat arid disukunnya hilang, nggak ada. Bayangin 1 bulan nungging capek, ternyata tidak diterima tarawih kita. Mendingan sholat sendirian di rumah. Paham? Hadirin saudara-saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah koreksi sholat kita, kualitas sholat kita, belajar yang belum kita mengetahui sebelum sholat itu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah payahnya menerima perintah solat langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang 5 waktu itu. Berapa pertama kali Rasulullah menerima solat sehari semalam? 50 itu pun juga diterima oleh Rasulullah. Alhamdulillah, ada Nabi Musa yang negor. Rasulullah pulang mau ke bumi, ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kata dalam kitab Duratun Nasihin itu, ma faradallahu alaika wa ala ummatika ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, apa yang telah Allah wajibkan kepada kamu dan umatmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50 salatan, salat 50 kali. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tastati'a 50 salatan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu 50 kali salat sehari semalam. Karena kalau terus dibawa oleh Rasulullah, kita bagaimana makannya kita, bagaimana istirahatnya? Kan hampir setiap kurang dari 30 menit kita beribadah salat. Kalau yang 50 waktu itu diterusin. Tetapi apa kata Nabi Musa? Farji' ila rabbika was'alit takhfif. Kembali kamu kepada Allah, minta keringanan. Ana jarrabtun nas, kata Nabi Musa, wa alajatu bani Israil asyaddal mu'alajah. Saya sudah terapkan dulu kepada Bani Israel dengan sekuat mungkin, tapi mereka tak mampu, kata Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Muhammad balik lagi ke Allah, ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, minta keringanan. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya datang lagi Rasulullah, ketemu lagi Nabi Musa dengan pertanyaan yang sama. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang telah kamu Allah wajibkan kepada kamu dan umatmu? Apa kata Rasulullah? Wada'anni asyran. Langsung dikasih 10 oleh Allah. Dari 50 menjadi 10. Tetapi apa kata Nabi Musa? Tetap umatmu tidak akan mampu 10. Benar nggak kita tidak mampu 10? Kira-kira? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah rayuan balik lagi. Bolak-balik sampai 5 kali. Sampai 5 kali, 4 kali masih 10 masih. Akhirnya pada terakhir 5 kali Allah Subhanahu wa taala memberi 5 kali sehari semalam. Tetapi tetap masih disuruh balik lagi oleh Nabi Musa. Enggak bakalan kuat umatmu, minta kurangin lagi begitu. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa'altu Rabbi hatta stahyaitu ana arda wa aslam.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sudah bolak-balik minta keringanan, saya sampai malu begitu kan. Kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, malu saya udah, biarinlah saya ridha, saya terima. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata saya pikir berarti orang Israel dari dulu bandel memang. Beda sama kita. Kalau kita 5 waktu enjoy kan, yang rajin sholat. Padahal subuhnya jam 8 pagi. Hah? Ada duha pakai gunot. Yang ketawa itu benar itu. Yang ketawa benar tata. Sedin ketawa benar berarti. Ini ada apa? Ada gangguan. Jadi begitu. Jadi apa namanya? 5 kali Rasulullah tidak mampu untuk balik lagi. Rasulullah sampai merasa malu bahwasannya sholat 5 waktu itu insya Allah kuat umat kita, umat Nabi Muhammad, dan insya Allah kuat. Memang orang Yahudi kalau melihat baca kisahnya memang dari dulu bandelnya sampai sekarang itu nggak insaf-insaf. Saudara kita dizalimin, dibom, diambil tanahnya sampai sekarang. Padahal dulu di peta dunia Israel sudah ada dulu. Tetapi kenapa sekarang kok menjadi sebaliknya, malah Palestina yang nggak ada? Semuanya Israel sekarang, yang Palestina juga masuk Israel semua sekarang. Ini saking bandelnya. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah, tahu nggak Al-Baqarah? Al-Baqarah. Tahu nggak apa Al-Baqarah? Hah? Sapi betina. Salah satu nama surah Al-Qur'an. Nggak pernah ngaji, ini jarang ngaji berarti ini. Jarang baca Al-Qur'an, ketahuan. Surah Al-Baqarah aja nggak tahu. Kenapa itu surah Al-Baqarah ada? Itu Al-Qur'an ingin seakan-akan memberitahu kita atas kebandelan orang Israel. Ada kisahnya, mau cerita nggak? Dulu ada salah seorang Bani Israel kaya raya. Ini masuk ke Al-Quran soalnya kan. Kalau masuk ke Al-Quran disebut kisah. Ada seorang Bani Israel kaya raya dan tidak punya keturunan. Hanya satu-satunya ahli warisnya ponakannya, anak saudaranya. Akhirnya anak saudaranya ponakannya ini nungguin kapan mati pamannya, begitu kan. Orang Israel kan bandel kan. Sampai puluhan tahun ditunggu nggak mati-mati. Akhirnya dibunuh oleh ponakan itu. Setelah dibunuh, mayatnya ditaruh di depan rumah orang untuk menghilangkan jejak. Ternyata benar orang-orang pada menuduh yang membunuh yang punya rumah itu. Tetapi ada sebagian yang tidak setuju. Tidak mungkin dia yang membunuh. Akhirnya datang kepada Nabi Musa, minta petunjuk, minta mohon kepada Allah biar ketahuan siapa yang membunuh. Wa idz qala Musa liqaumihi an tadhbahu baqarah. Ketika Nabi Musa didatangin oleh kaumnya untuk minta petunjuk siapa itu kira-kira yang membunuh mayat itu, maka Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala kalau pengen tahu kamu nanti siapa yang membunuh dia itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk memotong sapi betina. Kata Nabi Musa. Namun apa yang dilakukan oleh orang Israel? Geram malah. Apa kata orang Israel waktu itu? Qalu atattahiduna huzwa. Oh, kamu ngeledek kami ya, gitu kan. Apa hubungannya sapi dengan pembunuhan, begitu kan? Kata orang Israel. Tetapi Nabi Musa berhasil meyakinkan
Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata bahwa kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Akhirnya percayalah orang Bani Israel, kaum Bani Israel itu. Nyarilah sapi, tapi cerewet. Namanya juga orang bandel. Sapi yang bagaimana gitu? Kata kaum Israel. Akhirnya saking dia terus bertanya, maka disampaikan oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala sapi yang tidak muda dan tidak tua. Masih belum puas. Terus warnanya yang seperti apa? Saking bandelnya orang Israel kan. Sapi yang kuning. Dijawab oleh Allah melalui Nabi Musa, safra'u faqih. Sapi yang kuning tua, tasurrun nadhirin, yang enak dilihat. Tambah susah kan? Orang cerewet. Coba suruh nyari sapi betina, ketemu langsung potong. Enggak begini kan? Tetapi tetap belum puas orang Israel. Namanya juga orang bandel. Belum puas saya. Tasyabaha alaina, masih kabur, masih. Kata orang Israel. Apa? Kata Nabi Musa yang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sapi yang belum dipekerjakan untuk membajak tanah dan mengairi tanah. Begitu kan dalam surah Al-Baqarah itu. Akhirnya ketemulah, nyari, ketemu sapi itu, lalu dipotong dan kemudian dipotong juga buntutnya, ekornya, lalu dikipas-kipasin ke yang meninggal itu. Lalu bangun sebentar, memberitahu bahwa yang membunuh dia adalah ponakannya. Itu salah satu kisah yang ada dalam Al-Quran tentang Bani Israel, bahwa memang bandel dari dulu dan banyak cerita-cerita yang lain, kisah-kisah yang lain. Andaikan tidak terbentur dengan waktu, banyak yang mau diceritakan tentang Israel, biar kita tahu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Namun sebagian itu, hadirin saudara-saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ayo kita asah tingkatkan sholat kita yang 5 waktu itu. Dan tidak hanya itu, kalau perlu, dalam kitab Tarjuman itu disebutkan, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Itsbat, sunnahnya pun kita tingkatkan, karena pahala di bulan Rajab ini menjadi 2 kali perbanyak zikir, baca salawat, tahlil, tahmid, termasuk bersedekah, berpuasa. Bagaimana pahalanya? Orang yang bersedekah pada bulan Rajab sama dengan bersedekah 1000 dinar selain bulan Rajab. Sangat besar sekali pahalanya. Tahu nggak 1 dinar berapa? Berapa gram? Ada yang tahu nggak? 1 dinar ada 2 jenis. Ada yang model 22 karat, ada yang model 24 karat. Yang 22 karat saja 3,6 gram. Berapa juta ya? 1 dinar. Kalau yang 24 karat 4,25 gram. Berapa juta? Kali 1000. Itu di bulan Rajab bersedekah. Maka bersedekah kita. Kalaupun kecilnya 2000 misalkan, karena kecil ke siapapun. Lalu kemudian orang yang berpuasa pada bulan Rajab sama dengan memerdekakan seorang budak. Paham nggak bagaimana seorang budak? Kan seperti orang di penjara, dibebaskan oleh kita. Pahalanya sama dengan berpuasa pada bulan Rajab. Dan yang perlu diketahui bahwa ketika kita melaksanakan puasa, mau puasa sunnah, puasa Ramadan, maka puasa tersebut akan menarik ibadah-ibadah yang lain untuk lebih baik. Kalau nggak percaya coba buktikan besok puasa. Biasanya kalau orang yang berpuasa, biasanya ini sholat fardunya paling awal, tambah khusyuk. Pastinya begitu. Sunnahnya nggak mau ketinggalan biasa. Kalau orang puasa biasa mau sedekah dan semua amal ibadah yang lain pengen dikerjakan ketika puasa.
Oleh karenanya lakukan puasa, biar amal ibadah kita bertambah kualitasnya. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus istiqomah melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.